Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang drama kemarin ya. Eh, s- Oke, gini, kemarin kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana drama itu dari segi pementasan maupun dari segi jenis ya. Nah, sejauh itu ada nggak hal-hal yang ingin kamu tanyakan? Udah dibaca-baca nggak di rumah? Tentang kemarin kan saya bilang coba di rumah drama yang di buku itu coba sambil dibaca. Kalau kira-kira ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan setiap hal yang saya catat di chat itu coba ditulis di buku catatan supaya saya tidak menjelaskannya berulang-ulang. Dan kalau lebih bagus lagi, kalau ada teman yang tidak hadir, mana tahu dia mau pinjam, ya diberikan aja. Misalnya kemarin kan ada unsur utama dalam drama itu Wancang dan Keramagung. Terus ada unsur-unsur seperti pementasan tata lampu, tata panggung, suara, terus ada jenis-jenisnya. Kemarin ada drama apa aja kemarin? Masih ingat nggak? Apa, yuk? Hah? Oh, ada yang nanya nih. Ah iya, silakan. Enggak. Eh, tidak. Tidak semua dicatat. Catatan kemarin dikumpul. Iya, jadi kan kemarin ada saya catat di chat. Ini ada yang nanya juga nih. Ustadz, catatan kemarin dikumpulkan kah? Iya, dikumpul, di foto ya. Buat nama dan kelasnya. Nah, yang dicatat itu, jadi format catatan kamu, biar kamu tidak bingung mau catat yang mana. Catatannya, itu yang pertama, unsur drama dulu. Unsur drama kemarin kan ada Wawancang dan Kramagung. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, unsur pementasan. Iya, saya tulis di chat ya. Kan bisa dibaca kan? Biar biar kamu SS aja gitu. Unsur pementasan. Yang ketiga, eh, jenisnya. Nah, itu aja. Itu catatannya. Udah bisa masing-masing dibaca di apa ya? Di chatnya masing-masing. Coba dilihat di situ. Oh, ini ke Abdullah Jantara, saya kirim ke semua. Ya, jadi kalau Wancang itu kemarin kan adalah dalam satu dialog itu kan ada Wancang dan Keramagungnya. Wancang itu kan adalah format dialognya, sementara Keramagungnya itu adalah tindakannya. Bagaimana cara kita menyampaikan dialog itu dalam proses mementaskan drama. Terus akan ada unsur-unsur pementasan kemarin yang saya buat juga. Unsur pementasan ada apa aja? Kemarin ada unsur pementasan. Kemarin ada tata lampu, terus tata suara. Tata suara kemarin kan ada namanya mixer dan receiver kan. Nih, mixer dan receiver. Nah, itu mixer itu kemarin fungsinya untuk menyeimbangkan suara, sementara receiver itu menerima suara dari si pelakon. Terus ada lagi yang ketiga, itu tata panggung. Nah, tata panggung itu kan kemarin ada sling dan fly. Yang sling itu kan kemarin untuk berputar secara, ya, kalau sling itu dia ke kiri ke kanan secara vertikal. Secara horizontal. Kan kalau misalnya pementasan drama ini kan langsung. Jadi dia ada namanya tata sling. Sling itu adalah bagaimana cara si pelakon itu bergeser secara horizontal.
Sementara kalau fly itu dia secara vertikal, namanya fly, terbang kan, dia jadi secara vertikal. Nah terus kalau ada lagi namanya tata musik atau tata suara dan tata rias. Nah itu untuk unsur pementasan. Jadi beda kalau ditanya unsur drama apa aja, unsur apa nih sekarang, unsur pementasan atau unsur teksnya. Kalau unsur teksnya, ya biasalah ada unsur yang intrinsik kan. Yang intrinsik itu ada nanti tokohnya. Kalau unsur teks beda. Terus kalau ditanya lagi jenisnya beda lagi. Jadi berdasarkan nanti unsur intrinsiknya itulah nanti ada jenis-jenisnya. Jenisnya tadi kemarin apa aja coba? Jenisnya itu ada satu, drama tragedi. Tragedi itu yang sedih. Terus ada yang komedi. Komedi itu lucu. Ada yang tablo, yang berisi sindiran. Ada yang dia pantonim. Pantonim itu tanpa kata, atau dia dramanya cuma sekadar garakan. Ada drama itu pasi. Pasi itu tentang Tuhan. Terus drama opera. Opera itu tentang musikal. Ada lagi drama wayang. Wayang itu kalau lakonnya itu boneka wayang. Nah itu dicatat. Nah inilah garis besar catatan kalian. Jadi bukan semua halaman itu kamu catat, tapi hanya ini aja yang dicatat. Jadi mulai dari unsur dramanya dulu, apa-apa aja, mulai dari unsur intrinsiknya, terus sewancangnya, keramagungnya, baru unsur pementasannya, baru jenis-jenis drama. Nah itu format catatanmu. Jadi nggak semua yang di halaman dari awal sampai akhir itu kamu ringkas, bukan. Iya, 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 boleh lah. Iya, tapi nanti catatannya dibuat di buku catatan ya. Catatannya buat di buku catatan, dibuat nama dan kelasmu, difoto, baru kirim ke saya. Iya, nanti nilai catatannya itu untuk nilai tugas harian. Jadi nilai tugas harian kamu saya ambil dari nilai catatan. Jadi kalau nanti nggak ngumpul, berarti nilai tugas hariannya nggak ada. Nilai tugas harian itu juga menyumbang beberapa persen, sekitar 1/3 dari nilai rapot. Jadi nilai rapor itu kan nggak hanya ujian akhir, tapi juga nilai tugas dan nilai mid semester. Batas waktunya dalam minggu ini, paling lambat Kamis depan. Paling lambat Kamis depan. Kamis depan berarti sebelum Kamis depan masih bisa lah. Sampai pertemuan berikutnya kalau bisa sebelum itu udah kamu kirim, ya. Kan nggak banyak catatannya. Dah, paham ya? Nah, terus dalam proses pementasan drama di sini katanya ini ada struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Jadi struktur teks drama itu ada namanya prolog, ada namanya dialog, ada namanya, saya tulis di chat aja lah ya. Soalnya agak bersuara di sini. Jadi yang dikatakan struktur teks drama ini juga nanti dicatat ya. Makanya sambil dengarkan ini catat aja, jadi nggak jadi PR gitu. Asal ada saya jelaskan sambil kamu catat. Jadi setelah itu udah jadi nggak beban lagi. Jadi struktur teks drama itu ada namanya prolog. Prolog itu adalah pembuka narasi dalam pementasan drama. Dah?
Terus setelah prolog ada namanya dialog. Di itu kan berarti dua. Berarti dia sifatnya itu percakapan. Nah, terus dari percakapan itu kadang-kadang kan tokoh itu mau bilangkan ke diri dia sendiri seperti berbicara sendiri. Wah, nanti suatu saat aku bakal beginilah gitu kan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai monolog. Monolog itu dia seperti mengekspresikan perasaan dia, bukan bicara sendiri sebenarnya. Jadi dia monolog itu adalah dialog secara internal dengan diri sendiri gitu. Terus setelah monolog nanti ada namanya epilog. Epilog itu adalah penutup. Jadi nanti ada narasi penutup yang menjelaskan bagaimana akhir cerita. Itulah yang dikatakan sebagai epilog. Dah, itu dari segi struktur drama. Jadi beda ya, unsur beda struktur. Kalau unsur itu adalah komposisi pembentuknya. Seperti tadilah ada unsur ada unsur pementasan, ada unsur intrinsik. Itu unsur komposisi pembentuknya. Kalau dia struktur, dia bagaimana cara unsur-unsur tadi kita letakkan dalam teks. Jadi bagaimana cara kita menyusun unsur-unsur tadi secara tepat, itulah yang dikatakan struktur. Sama kayak badan kamu. Badan kamu ada apa aja? Ada tangan, kaki, mata, kepala, ya kan? Badan, perut, bagian dada, apa segala macam. Nah, itu namanya unsur. Kalau strukturnya gimana? Strukturnya ya berarti di dalam penyusunannya berarti mulai dari kepala dulu, leher, badan, itu struktur. Strukturnya kamu berdiri dengan dua kaki, itu struktur. Tapi kalau ada mata, hidung, rambut, jari, nah itu unsur pembentuk. Itu juga drama. Jadi kalau ada namanya dialog, terus prolog, ada orientasi, komplikasi, nah itu namanya struktur. Kalau dia unsurnya itu ya ada unsur tokoh, ada unsur latar, ada unsur sudut pandang, ada alur, terus ada unsur pementasan, nah itu namanya unsur atau komposisi pembentuknya. Nah, di sini juga ada dalam dialog tadi tersajilah ada namanya orientasi, komplikasi, dan resolusi ya. Jadi ada namanya pengantar awal cerita, misalnya dialognya itu masih tentang bagaimana pengenalan si tokoh lewat cara bicara dia misalnya kan. Karena ada tokoh itu yang, oh ini kayaknya tokoh-tokohnya agak kasar ya, ini protagonis nih kayaknya, tapi protagonis yang tipe kasar gitu. Oh ini kayaknya netral, dari orientasinya kan nampak. Terus ketika dialog-dialog itu mengantarkan kita pada halangan-halangan mencapai tujuan utama, pada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Nah itulah komplikasi namanya. Komplikasi itu ketika dialog-dialog tadi itu mengarah pada segelintir hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Baru resolusi atau setelah mencapai pada bagian klimaks atau turning point di drama. Nah itulah yang dikatakan sebagai penyelesaian. Jadi gimana masalah-masalah tadi bisa diselesaikan lewat dialog-dialog si tokoh. Dah? Jadi di awal ada prolog, terus ada dialog. Dialognya itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, ada monolog, dan ada epilog. Nah itu struktur drama. Sampai di situ ada pertanyaan? Iya ada ini. Apa nih? Nggak tahu saya, entah sinyal, entah masalah karena di sini ribut. Kan ini lagi pembangunan, jadi suara saya juga nggak gitu terdengar jelas. Saya sendiri sih nggak gitu jelas sih. Bangunan masjid ini. Mungkin sinyalnya juga bermasalah. Nah di sini ada 3 ya kalau kita lihat dari gambar. Nah pertama ada prolog. Prolognya itu
mengenai tentang tokoh, latar, terus alur. Bagaimana awal-awal ceritanya. Dari dialog tadi itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog atau penutup tadi itu berisi intisari. Bagaimana akhir cerita itu bisa memberikan kita sebuah pembelajaran. Oke, coba kita baca sama-sama untuk jawab tabel di halaman 214. Ini prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, epilog. Kita baca dulu. Nih drama yang ini, Menanti. Nah, panggung menggambarkan ruang depan. Di kanan jendela kaca tertutup sebelah belakang. Ada pintu menuju ruang dalam. Ada beberapa gambar tua dan jam dinding. Sebuah meja dan beberapa kursi. Pukul 7:30 malam, di luar angin kencang bertiup dan sekali-sekali terlihat cahaya kilat. Amran gelisah dan mondar-mandir. Si Amran, dia bicara sendiri gitu kan. Sudah jam 7:30 lewat, kemana perginya Anhar? Katanya gitu. Terus si Gunadi bilang, masih di dalam. Keluar dia menemui si Anwar. Ya kak, katanya. Lalu si Amrannya duduk. Kemana katanya Anhar tadi? Kata kakak. Mau mancing ke tempat kita mendapat ikan besar dulu. Terus si Amrannya bilang, kenapa kau bolehkan saja? Kalau ibu ayah tahu tentu akan marah. Kau tahu? Itu bahaya katanya. Bahaya apa kak katanya. Tempat itu kan ada penunggunya. Ada yang jaga kak, itu kan kali biasa, masa ada yang memilikinya, siapa saja boleh mancing di situ kan katanya. Dia mungkin menyangka penunggunya itu maksudnya manusia gitu. Kamu ini, kamu ada setannya tahu katanya. Terus si Gunadinya ketakutan. Jangan begitu, saya takut katanya gitu. Nah terus Gunadinya bilang, terkejut dan melompat karena di luar ada kilat gitu kan. Ada apa Gun katanya. Tidak apa-apa, saya hanya kaget saja. Tapi apakah Anhar tidak apa-apa kak katanya gitu. Itulah kakak takut ia kehujanan, akan kususul ke sana katanya. Jangan kak, saya takut tinggal sendiri di rumah. Ayolah ikut, kita kunci saja rumah katanya. Tapi kak jalan ke sana gelap, saya tidak berani ikut katanya gitu kan. Lalu kakaknya bingung, habis bagaimana, ditinggal tidak berani, diajak juga takut. Anhar kan harus dicari katanya. Terus pintu depan terbuka, Anhar berdiri memegang kail dan ikan-ikan kecil, kata gitu. Berarti Anhar, lihat kak, lihat banyak ya, kata, tersenyum tapi agak kesal. Kamu nakal, ayo ke belakang sana membuat orang bingung, kata. Jadi ceritanya tentang si Anharnya itu pergi mancing. Terus kakaknya si kayaknya ini anak pertama, kedua, ketiga ya. Si Amran, si Anhar, Amran, Gunadi dan Anhar. Anhar ini sepertinya paling kecil. Dia mancing, terus Gunadinya ini ngasih aja. Ternyata kakaknya yang paling besar marah gitu. Nah, terus di sini kalau kita jawab dari cuplikan teks drama tadi, prolognya itu letaknya di mana? Coba, siapa yang bisa jawab? Saya kasih poin seperti biasa. Tapi sebutkan dulu nama dan kelas. Kenapa? Iya, teksnya yang kamu tentukan prolognya dulu sekarang. Coba jawab prolognya. Prolognya di mana letaknya? Oke, silakan Abdurrahim. Kelas berapa? Oke.
Oke, nomor 2. Dialog yang orientasi ya. Oke, dialog yang orientasi. Silahkan, siapa yang bisa? Sebutkan nama dan kelas. Dialog tapi yang bagian orientasinya. Dari mana sampai mana coba? Ada yang bisa? Orientasi kan tadi berupa pengenalan situasi cerita. Berarti dialognya dari yang mana sampai mana tuh? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada nih, saya yang jawab nih. Oke, 3. Ya, siapa namanya? Silakan sebutkan nama dan kelas kalau mau jawab. Raka bisa? Jawab aja nggak apa-apa, karena kan gini, ketika kita berinteraksi, mungkin itu kesannya sepele, tapi itu membuat kamu jadi lebih ingat gitu. Oh, saya pernah jawab kalau misalnya struktur drama itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, epilog gitu. Jadi kamu lebih ingat gitu. Itu fungsinya kamu berinteraksi, di samping melatih keterampilan kamu dalam menyampaikan opini. Ya jawab aja nggak apa-apa, salah. Salah juga dapat poin. Ya? Oke, silakan Firdaus, yang mana bagian itunya? Bagian orientasinya? Terus sampai itu sampai di situ saja orientasinya? Ya, sampai di situ aja. Keluar ntar ya. Oke, jadi orientasi itu kan, oke, terima kasih Firdaus. Nah, jadi yang dikatakan orientasi itu kan adalah pengenalan situasi cerita. Sudah benar memang sudah setengah 8 laut itu adalah pengenalan cerita. Berarti pengenalan waktu ya, di samping prolog tadi. Terus pengenalan siapa Anhar, Gunadi, dan sampai ke situasi awal itu ada di uh, Gunadi nih. Gini, kemana Anhar tadi mau mancing ke tempat kita mendapatkan ikan besar dulu kak. Nah sampai disitulah namanya orientasi. Jadi orientasi itu sampai pengenalan situasi awal. Situasi awal itu adalah apa sekarang yang sedang terjadi. Yang terjadi kan sekarang si Anhar itu pergi mancing. Nah itu dia konteksnya gitu kan. Jadi mulai dari awal kita tahu, oh ini ceritanya si Gunadi sedang nyari si Anhar. Makanya dia nanya sama Amran kemana si Anharnya. Terus si Gunadi jawab, si Anharnya pergi mancing ke tempat mereka dulu pernah memancing. Nah itu adalah namanya orientasi. Terus yang kedua, untuk ini komplikasi. Komplikasi itu adalah di mana munculnya masalah. Oke, silakan siapa lagi yang mau jawab? Oke, silakan Abdurrahim lagi. Silakan yang mana konfliknya? Komplikasinya mulai dari Amran yang mana? Oh, oke. Terima kasih.
Nah, jadi kalau namanya konflik itu adalah saat kita munculnya masalah, ya. Munculnya masalah itu mulai dari, ya bisa dari bahaya apa Kak, ini udah masalahnya kan. Terus sampai kakaknya memutuskan untuk menjemput dia, gitu. Nih sampai itulah Kak, kakak takut kehujanan akan kusul ya ke sana. Itu konfliknya. Jadi sampai disitulah masalahnya. Terus resolusinya itu terletak pada si kan penyelesaian ya, resolusi itu penyelesaian. Ternyata pintu depan terbuka dan si Anharnya itu ada di depan pintu sudah bawa ikan. Nah, itulah penyelesaiannya. Lalu mana epilognya? Epilognya di sini, kamu anak nakal. Ayo ke belakang membuat orang bingung. Nah, itulah penutup ceritanya. Akhirnya kakaknya udah tenang sebenarnya gitu karena si Anharnya sudah pulang. Nah, selanjutnya dalam proses penyampaian drama, walaupun memang kita tidak praktek secara langsung, ada hal yang perlu kamu ketahui bahwasanya dalam unsur pementasan itu ada beberapa aspek penilaian. Pertama, penjiwaan peran, terus teknik vokal dan intonasi. Jadi kejelasan kita bicara, vokal kita, kenapa kita bilangnya, kan kalau kita bilang merah itu merah bukan merah gitu kan. Nah, itu juga penting dalam proses pelakonan drama. Jadi bagaimana kita mempronunciation kan atau melafalkan setiap hal-hal dalam kata-kata yang jelas gitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai teknik vokal atau intonasi. Bagaimana kita menekankan hal-hal yang sifatnya emosional atau menjelaskan sesuatu lewat penekanan-penekanan tertentu sehingga orang menjadi lebih dapat gitu unsur emosinya. Terus daya tarik penampilan, nah itulah yang terkait dengan tata rias tadi. Jadi misalnya kalau orang jahat gimana tampilannya, terus kalau misalnya tokoh presiden gimana wibawanya, kalau misalnya dia tokoh raja gimana wibawanya, kalau dia orang miskin gimana tampilannya. Nah, itu daya tarik penampilan. Lalu improvisasi, karena namanya tampilan drama ini kan dialog ya, bisa saja nanti ada hal-hal yang di luar dari teks gitu. Jadi boleh selama tidak menyebabkan alurnya itu bergeser sangat jauh gitu. Jadi sebenarnya improvisasi dalam proses pementasan drama itu dibolehkan sekali, bahkan di film-film saja seperti sinetron atau film-film laga papan atas itu kadang-kadang ada tuh artis yang inisiatif mengimprovisasi sendiri dialognya gitu. Tapi bukan jalan ceritanya yang diimprov dia ya. Jalan cerita itu tetap hak penuh penulis dan sutradara. Yang diimprovisasi itu adalah mungkin dialognya diubah pola penyampaiannya tanpa mengubah inti atau susunan isi cerita. Lalu properti juga. Kenapa? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, itu dia ya yang perlu kita nilai. Jadi jangan lupa ya catatannya sampai minggu depan paling lama. Nah, ini kan kita sudah selesai. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Diingatkan saya untuk menyampaikan kaidah kebahasaan. Nah, jadi kaidah kebahasaan ini nanti cakupannya itu lebih ke kata ganti, terus ada kalimat langsung, ada dialog, ada konjungsi. Nah, itu dia. Jadi kita coba cari. Tapi sebelum itu selesaikan dulu catatanmu tentang tadi ya, mulai dari unsur, terus pementasan, sampai dengan jenis drama, dan strukturnya. Nggak apa-apa lah ya, saya tambahin satu strukturnya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan keluar dulu sebentar, saya mau mengabsen. Nanti takutnya lupa. Ya? Yang di
Oke ya, ya yang di komputer itu tetap dikumpul. Kalau nanti pokoknya itu setiap penugasan itu nanti diambil nilainya di akhir semester. Tapi ingat dibuat nama dan kelasnya gitu. Jadi jangan nanti ngirim ke WA saya cuma Ustadz ini tugas gitu. Jadi saya nggak tahu itu tugas siapa gitu kan. Jadi dibuat nama dan kelasnya. Kalau catatan itu nanti namanya nilai tugas harian. Beda dia. Ada nanti namanya nilai harian, ada namanya nilai tugas terstruktur. Kalau catatan itu namanya nilai tugas harian. Jadi kayak poin-poin harian. Kayak misalnya kalian job di Zoom itu namanya tugas harian. Sementara kalau tugas-tugas yang saya misalnya harus pakai Word apa segala macam itu nanti masuk ke tugas terstruktur. Oke ya? Ada lagi pertanyaannya? Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.